Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah haji adalah ibadah yang istimewa, di mana ibadah haji hanya bisa dilaksanakan di kota Mekah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah membahas tentang pelaksanaan ibadah haji, bahwa pelaksanaan ibadah haji itu ada 3 macam. Yang pertama adalah haji ifrad, yang kedua adalah haji tamattu, dan yang ketiga adalah haji qiran. Biasanya Indonesia melaksanakan hajinya adalah haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu di bulan haji ini, baru kemudian melaksanakan haji. Dan pemirsa, biasanya haji tamattu ini terkena dam atau membayar denda dengan jalan menyembelih kambing atau unta. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan haji tamattu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah haji Indonesia dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang yang pertama itu dari Indonesia langsung menuju Madinah. Nah, ketika di Madinah ini, kegiatan jamaah haji adalah sholat arba'in, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu selama di Madinah 40 rakaat tidak putus, yang disebut dengan arba'in. Kemudian di Madinah melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah, dan di Madinah kemudian mengunjungi dan ziarah ke Raudhah. Selanjutnya jamaah Indonesia yang ada di Madinah untuk menuju Mekah melaksanakan umroh di bulan haji ini. Niat ihram di Madinah yaitu ketika berada di Miqat Bir Ali dengan memakai ihram, kemudian niat, setelah itu berangkat ke Mekah melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Selesai sudah gelombang 1 melaksanakan umroh di bulan haji ini. Kemudian pemirsa, untuk gelombang 2 dari Indonesia menuju ke Jeddah King Abdul Aziz, kemudian mikotnya atau batas niat ihramnya adalah di atas pesawat atau Yalamlam. Kemudian turun pesawat memakai kain ihram, kemudian niat umroh. Setelah itu menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Selesai sudah gelombang 1 dan gelombang 2 melaksanakan umroh di bulan haji ini. Kemudian kapan pelaksanaan hajinya? Setelah gelombang 1 dan gelombang 2 melaksanakan umroh di bulan haji, maka sambil menunggu waktunya haji, jamaah gelombang 1 dan gelombang 2 melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di Masjidil Haram atau melaksanakan umroh berkali-kali sambil menunggu waktunya ibadah haji. Kemudian tepat tanggal 8 Dzulhijjah, semua jamaah haji, baik itu gelombang 1 dan gelombang 2, berangkat ke Arafah, persiapan wukuf, yang mana pada tanggal 8 Dzulhijjah ini dikenal dengan tarwiyah, yaitu jamaah haji berangkat menuju Arafah untuk persiapan wukuf di padang Arafah. Kemudian pemirsa, pada tanggal 9 Dzulhijjah jamaah haji
wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah itu sambil memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, membaca talbiyah, atau semua bacaan-bacaan yang bisa, memperbanyak sholawat, memperbanyak kalimat tahlil, tasbih, tahmid. Setelah itu mendengarkan khutbah Arafah, kemudian melaksanakan sholat duhur dan asar jamak takdim qashar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah haji mabit di Musdalifah, mengambil batu kerikil sebanyak 49 bagi yang nafar awal, dan mengambil batu kerikil 70 buah ketika dia melaksanakan nafar sani. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah mabit di Musdalifah, jamaah haji melempar jumroh akobah atau yang dikenal dengan lempar jumroh kubro. Dan setelah melempar jumroh akobah itu, jamaah haji tahallul awal, melaksanakan tahallul awal. Ketika sudah melaksanakan tahallul awal, jamaah haji baru melaksanakan atau membayar dam atau denda. Karena jamaah Indonesia mayoritas melaksanakan haji tamattu, di mana haji tamattu itu membayar dam atau membayar denda. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah jamaah haji melaksanakan tahallul awal, maka jamaah haji kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, yaitu salah satu rukun haji, melaksanakan tawaf ifadah. Kemudian setelah tawaf ifadah baru sa'i dan tahallul yang kedua, tahallul sani. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, maka setelah itu pada tanggal 11 Dzulhijjah, jamaah haji kembali ke Mina untuk melempar jumrah ula wusta akobah. Kemudian tanggal 12 jamaah haji juga melempar jumrah ula wusta akobah. Ketika jamaah haji itu melaksanakan atau merupakan memilih nafar awal, maka pada tanggal 12 Dzulhijjah itu jamaah haji kembali ke Mekah. Tapi ketika sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah, maka jamaah haji adalah termasuk nafar sani atau rombongan kedua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tata cara pelaksanaan haji tamattu, yang mana haji tamattu itu adalah mendahulukan umroh terlebih dahulu di bulan haji ini, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga saudara-saudara kita yang saat ini berangkat haji diberikan oleh Allah haji yang mabrur, dan kita dan saudara-saudara saya doakan semoga diberikan oleh Allah kesempatan bisa menyusul saudara-saudara kita untuk menunaikan ibadah haji. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.